ada satu konsep ketahanan pangan terpadu dan berkelanjutan yang disampaikan tadi, yaitu masa depan ada di tangan kita, bukan masa depan yang mengendalikan kita. Terima kasih Pak Ersan. Untuk narasumber berikutnya, yaitu Pak W.S. Mulyadi Liang. Pak W.S. Mulyadi sudah hadir? Pak W.S. Mulyadi, apakah sudah hadir? Mas Nurul? Sudah. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhardi, sebagai moderator. Ini ternyata tetangga saya Pak Muhardi. Saya tetanggaan kita Pak. Oh ya Pak Mulyadi yang iya di blok A2 Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik. Pertama kami ucapkan terima kasih juga kepada Gus Soleh. Ini mungkin pertama kali saya join ya di webinar bersama Bapak-bapak, kemudian Gus Soleh juga yang kami hormati, Bapak Habib Jafar Sodik tadi sudah, cuma sayang ya mungkin suaranya tidak terdengar, puisinya bisa diulang nanti. Baik, saya mungkin kebetulan saya memang mengambil dalam perspektif agama ya, jadi agak berbeda dengan bapak-bapak sekalian tadi yang sudah sebagai narasumber terdahulu, para pakar. Saya tentu tidak bisa menjelaskan panjang lebar secara keilmuan, tetapi bagaimana perspektif agama Konghucu memandang masalah menjaga lingkungan hidup ini ya untuk kelestarian alam. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada saat ini kami sedang menyusun buku yang diprakarsai oleh AIRI ya, yaitu Interfaith Rainforest Initiative Indonesia. Dari 6 agama yang ada itu sedang membuat buku panduan Bapak-bapak sekalian dan para peserta webinar ini, yang diharapkan nanti buku ini akan bisa disebarluaskan kepada masyarakat luas dari komunitas agama maupun masyarakat adat seperti itu. Jadi dengan demikian apa yang tadi Bapak-bapak para pakar jelaskan diharapkan ini akan membumi dan bisa dilaksanakan di akar rumput. Baik, saya mohon bantuan dari host barangkali menampilkan slide yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Sebentar Pak ya. Bisa dibantu? Ya, proses. Abdullah. Agama Konghucu memandang hubungan antara alam semesta dengan manusia, ya tentu dengan Sang Pencipta ya, dalam hal ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebetulnya cukup berbahagia dan harus bersyukur bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang sangat kaya raya dan juga diberkahi dengan keadaan atau sumber daya alam yang melimpah, di samping juga sumber daya manusianya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya, itu adalah merupakan satu tantangan bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia. Nah, kesadaran akan lingkungan hidup ini tentu sudah sangat mendasar ya, menjadi hal yang sangat penting pada saat ini. Oleh karena itu, kita harus menyambut dengan gembira, dengan baik, bahwa peran para tokoh masyarakat dan peran tokoh agama ini sangat penting. Sehingga kelangsungan hidup dari generasi kita yang akan datang itu akan tetap terjaga atau terpelihara. Apalagi Indonesia ini kan termasuk negara yang mempunyai kekayaan hutan tropis, ya, menjadi juga salah satu dari 5 negara yang menjadi paru-paru dunia. Oleh karena itu harus kita jaga. Ya, silakan slide berikutnya, Pak. Ya, dalam istilah agama Konghucu, kami mengenal ada istilah Tianren Hei. Ini artinya adalah bagaimana kita memelihara hubungan harmonis antara Tien atau Tuhan, alam semesta, bumi, dan manusia. Jadi hubungan ini sangat penting sekali karena Tuhan menciptakan alam semesta ini tentu untuk kemaslahatan umat manusia beserta juga makhluk hidup yang lain. Maka hubungan yang harmonis antara alam dengan manusia sebagai bagian dari alam itu sendiri itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu
kewajiban kita adalah bagaimana tetap bisa menjaga sumber daya alam yang ada ini. Contohnya hutan. Di hutan itu tentu banyak sumber-sumber baik yang bersifat hewani maupun nabati yang dibutuhkan oleh manusia sebagai salah satu juga sumber bahan pangan seperti itu. Dan juga di sana juga terdapat air yang tadi juga sudah dibahas panjang lebar ya oleh para ahli. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjaga alam ini dengan baik? Ya, silakan Pak berikutnya. Nah, bila mana manusia tidak ingin bencana menimpa dirinya, maka ia harus dapat menjaga hubungan harmonis dengan alam sekitarnya, termasuk diantaranya merawat dan melestarikan hutan. Hutan adalah merupakan sumber daya alam hayati yang harus dijaga kelestariannya. Selain itu, hutan juga sebagai sumber penghasil oksigen yang dapat mengurangi ketebalan atmosfer sebagai dampak dari rumah kaca. Nah, ini adalah dampak lain, yaitu yang menyangkut perubahan iklim, yang juga saat ini mungkin kita sudah merasakan ya, bagaimana panas bumi ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan musim pun sudah tidak lagi sesuai dengan katakanlah siklusnya ya. Seperti di kita kan mengenal musim hujan, musim kemarau atau tropis ya, dan karena kita ada negara tropis, nah, sehingga itu akan mempengaruhi juga bagaimana misalnya tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan atau sayuran dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena terjadinya perubahan iklim tadi yang sangat dipengaruhi oleh juga kita sebagai manusia. Ya, berikutnya Pak. Nah, bagaimana kita bisa tetap menjaga keharmonisan antara alam ciptaan Tuhan ini dengan manusia? Kami kutipkan di dalam kitab Mengse, itu dinyatakan bahwa celaka dan bahagia tiada yang bukan dicari sendiri. Tekun hidup sesuai firman, memberkahi diri banyak bahagia. Bahaya yang datang oleh ujian Tuhan dapat dihindari, tetapi bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa pentingnya manusia itu menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Karena banyak bencana alam yang terjadi, tanah longsor, apa? Ulah diri kita sendiri. Ulah manusia itu sendiri. Karena apa? Keserakahan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita harus sadar, kita harus kembali bagaimana kita bisa merawat atau menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak akan berakibat kepada kehidupan kita. Seperti itu. Ya, next silakan. Lanjut. Ya. Jadi sesungguhnya tadi saya sudah jelaskan banyak bencana alam yang terjadi seperti kebakaran hutan, tanah longsor, banjir bandang dan sebagainya itu adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Maka sudah saatnya kita membuat atau kembali menyadari pentingnya memelihara hubungan yang harmonis dengan semua benda dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, termasuk diantaranya menjaga dan merawat kelestarian alam. Jadi menurut kami, bukan saja mungkin di dalam ajaran agama Konghucu, kami yakin dan percaya bahwa di dalam ajaran agama yang lain pun, pemeliharaan atau hubungan harmonis antara alam ciptaan Tuhan ini dengan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, itu pun pasti akan sama seperti itu. Tinggal bagaimana dalam prakteknya kita nanti. Ya, silakan lanjut. Lanjut slide-nya. Ya, meskipun mungkin sebagian di antara kita hidup di daerah perkotaan ya, tidak di daerah pedesaan atau hutan ya, tetapi karena peserta webinar ini banyak juga kami lihat dari berbagai daerah, barangkali masih ada sebagian dari kita juga hidup di daerah-daerah yang masih asri ya lingkungannya. Nah, meskipun kita hidup di daerah-daerah perkotaan, maka kesadaran untuk menjaga kelestarian alam ini menjadi sangat penting. Contohnya adalah menanam pohon di rumah masing-masing. Ya, itu perlu kita garakan ya. Karena halaman
yang ada pohon tentu itu juga akan membuat udara menjadi sejuk, ya, karena sumber oksigen itu bisa kita dapatkan dari pepohonan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian kelangsungan hidup semua makhluk termasuk manusia juga memerlukan oksigen tadi. Dengan banyaknya tanaman di sekeliling kita, maka akan mengurangi dampak pemanasan global yang kita rasakan akhir-akhir ini. Jadi gerakan menanam pohon atau satu pohon di setiap rumah menjadi salah satu alternatif atau contoh yang dapat mengurangi efek rumah kaca tadi. Ya, silakan berikutnya, Mas. Nah, bagaimana pentingnya merawat karunia Tuhan ini? Nah, sekali lagi kami kutipkan apa yang tersurat dalam kitab Mengce, itu ditegaskan, maka kalau dirawat baik-baik, tiada barang yang tidak akan berkembang. Sebaliknya, kalau tidak dirawat baik-baik, tiada barang yang tidak akan rusak. Hal ini termasuk juga di dalam hal merawat watak sejati kita atau sing. Nah, jadi sebagai karunia Tuhan yang mengandung benih-benih kebajikan, yaitu ren'i lizi, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Nah, ini adalah merupakan karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita tentunya, dalam hubungan kita dengan alam sekitar kita. Ya, lanjut. Nah, ini adalah ucang ya, dalam agama Konghucu kita kenal adanya 5 kebajikan, yaitu bagaimana manusia ini yang sudah dikaruniai dengan benih-benih cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya ini harus dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan, baik kepada sesama manusia maupun terhadap alam sekitar kita, termasuk juga tentu dengan hewan, ya, tumbuhan, ya, dan alam semesta secara umum. Ya, berikutnya. Nah, ini kami juga kutipkan ya. Mengce berkata bahwa pohon di Gunung Diu mula-mula memang rimbun indah, tetapi karena letaknya dekat dengan sebuah negeri yang besar, lalu dengan semena-mena ditebang. Masih indahkah kini? Benar, dengan istirahat tiap hari, tiap malam, disegarkan oleh hujan dan embun, tiada yang tidak bersemi dan bertunas kembali. Tetapi lembu-lembu dan kambing-kambing digembalakan di sana, maka menjadi gundulah dia. Orang yang melihat keadaan yang gundul itu lalu menganggapnya memang selamanya belum pernah ada pohon-pohon itu. Nah, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa pentingnya kita merawat alam yang sudah begitu indah, yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan dalam lingkungan kita. Sebab kalau kita tidak pelihara dengan baik, maka suatu saat semua itu akan musnah dan berakibat kepada generasi yang akan datang. Dan mereka tidak akan menikmati lagi ya keindahan alam ciptaan Tuhan yang diwariskan atau ada di dalam negara kita ini. Oleh karena itu perlu dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Ya, berikutnya. Jadi ilustrasi tadi digambarkan oleh Mengce bagaimana dampak dan dari kerusakan hutan yang bisa ditimbulkan oleh karena ulah manusia yang dengan semena-mena menebang pohon yang ada di dalamnya. Hal itu bukan saja akan merusak tanaman yang ada, bahkan lebih dari itu, akan merusak pula ekosistem dan habitat yang ada di dalamnya. Memang secara alami, mungkin pohon-pohon yang ada di dalam hutan itu bisa tumbuh kembali. Tetapi kalau terus-menerus dirusak, maka lama-kelamaan akan terjadi kegundulan hutan yang bisa berdampak pada terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang yang sering kita alami saat ini. Jadi pesan ini adalah merupakan pesan moral bagi kita semua, bagaimana supaya pengelolaan hutan itu tidak merusak, ya, yang berdampak juga
kepada terjadinya bencana alam. Jadi jangan hanya karena kepentingan ekonomi sesaat, tapi mengorbankan banyak manusia, banyak orang yang menjadi korban akibat dari kepentingan sekelompok orang atau kepentingan ekonomi sesaat itu. Ya, berikutnya. Mari kita merawat kelestarian alam. Jadi sudah saatnya kita kembali kepada ajaran agama kita masing-masing dan saling bekerja sama antar tokoh agama dan juga seluruh umat beragama, serta menyadari akan pentingnya menjaga serta merawat kelestarian alam sebagai karunia ciptaan Tuhan kepada segenap makhluk di atas dunia ini. Ya, lanjut. Ya, kembali kami mengutip apa yang dikatakan Mengce, bahwa siapa yang mematuhi Tuhan akan terpelihara. Yang melawan hukum Tuhan, maka dia akan binasa. Tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi dan tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Nah, ini sangat penting ya. Bapak Ibu sekalian, segala perbuatan yang merusak hutan dan lingkungan hidup demi keuntungan dan kepentingan sesaat, maka akan berakibat terjadinya berbagai bencana yang akan menimpa umat manusia. Karena itu melawan hukum Tuhan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita semua, setiap warga negara, untuk menjaga tanah airnya demi masa depan dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Ya, sebagai penutup, saya kutipkan ayat terakhir, berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri, kalau memeriksa diri dengan ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Sekuat diri, laksanakan tepa salira untuk mendapatkan cinta kasih, tiada yang lebih dekat dengan ini. Ya, berikutnya. Ya, saya ambil satu ilustrasi ya. Di sini ada ayat terakhir yang saya ambil dari kitab suci dalam agama Konghucu ya, tentang burung kepodang ya. Jadi seekor burung yang namanya burung kepodang saja dia tahu tempat hentian. Ya, silakan slide yang berikutnya. Ya. Teralahkah manusia oleh seekor burung? Berkicau burung kepodang hinggap jauh di gunung rimbu. Seekor burung hanya, namun tahu dia tempat hentian. Teralahkah manusia oleh seekor burung? Ya, ini merupakan kitab yang kami kutip seperti Sanjak ya. Jadi jangan sampai karena ulah kita ini malah terkalahkan oleh hewan begitu ya. Hewan saja bisa memelihara lingkungannya, tetapi manusia malah merusak alam sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Muhadi dan kami kembalikan waktunya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Mulyadi Liang. Saya sudah kirim ucapan terima kasih di Japri, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ternyata ajaran agama Konghucu tidak jauh berbeda dengan ajaran agama lain, terutama Islam yang saya pahami, bahwa ada hubungan yang sangat erat antara Tuhan alam semesta. Sehingga kalau kita ingin terhindar dari bencana, maka jagalah selalu hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan dan juga kita dengan alam semesta. Nah, itulah kira-kira yang ingin disampaikan oleh Pak Mulyadi, bahwa tiada bencana dan kerusakan adalah hanya karena diri kita sendiri. Kerusakan atau musibah yang datang dari Tuhan mungkin bisa kita hindari, tetapi musibah yang kita buat kita sendiri akan sulit kita hindari. Itu kira-kira Pak Mulyadi ya. Terima kasih, luar biasa. Sampai sekarang sudah 5 narasumber menyampaikan narasinya, dan ini masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Silakan kalau yang mau tanya jawab bisa menunjuk tangan. Silakan.
Pak Ari Ashari itu. Pak Ari Aksari. Halo, siapa yang mau? Silakan di unmute. Siapa yang mau bertanya silakan. Jangan malu-malu, silakan. Langsung bicara aja. Di unmute. Mbak Yuni, ya. Gus Solah mau menyampaikan sesuatu. Monggo Tidak ada bagi yang para peserta. Pak Ari Ashari angkat tangan. Di unmute, Pak. di unmute, Pak. Pak Wahyu Nugroho mau menyampaikan lagi. Ya. Nanti ya silakan. Siapa yang mau bertanya? Tunggu dari peserta dulu. Ibu Yuni. Ibu Yuni ya. Unmute, Bu. Di unmute, unmute. Di yang kiri bawah diklik. Kiri bawah diklik. Ya, Sudah. Ya, sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya Gus bisa bergabung di sini. Pak Muhardi, apa kabar? Baik, Bu Yuni. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan dengan Pak Junadi tadi terkait dengan adanya SDA yang sampai saat ini terdeteksi bahwa ada 90% SDA yang terbengkalai dalam menanyakan apakah kemudian dalam hal sumber daya alam ini yang sudah disebutkan tadi terbengkalai tadi, kemudian ada beberapa tindakan lain yang sudah bisa dimanfaatkan SDA itu seperti jelantah, kemudian penggunaan daur ulang sampah. Apakah dari pihak dari narasumber ataupun organisasi tertentu adakah yang bisa kami kami hubungi untuk mengadakan satu pelatihan untuk komunitas, Pak? Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Pak Junardi, silakan. Atau yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya kita tampung dulu. Siap. Ya. Siapa yang bertanya? Silakan angkat tangan. Ya, bagi peserta yang mau bertanya bisa langsung unmute ya. Di pojok kiri bawah yang gambar mic warna merah bisa diklik. Di sini tidak ada raise hand-nya. Biasanya ada raise hand, tidak ada nih. Enggak ada, benar. Kalau biasanya kan kayak punya. Bu Satini. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, mungkin dijawab dulu kali Pak ya. Pak Nyoman. Pak Nyoman mau bertanya, Pak Nyoman? Insinyur Nyoman. Monggo Pak, kalau mau bertanya silakan di unmute. Pak moderator mungkin dijawab dulu aja kali ya pertanyaan dari Bu Yuni. Siap. Oke, Pak Junardi silakan. Tanya tadi Bu Yuni. Jadi begini, kan ada ekonomi yang sekarang ini, jadi ekonomi paralel itu kan konsepnya kan begini. Jadi misalnya ada bahan baku lalu kemudian masuk ke dalam manufaktur pabrikan, lalu kemudian keluar dari pabrik, masuk ke logistik, masuk ke pemasaran, lalu masuk kepada pemakai, lalu selesai. Ya, ambil contoh nih. Jadi
ambil contoh misalnya pabrik garment ini, kebetulan sekarang ini hari ini dan kemarin ada Indonesia Fashion Week ya. Jadi sekarang dunia usaha misalnya ini apa namanya desain, lalu kemudian pabrikan membuat bajunya, membuat kainnya dulu, dari kainnya lalu kemudian masuk ke penjahitan, oke, lalu kemudian masuk ke pasar, lalu kemudian masuk ke toko, masuk ke pemakai, selesai. Jadi sekarang sesudah produk itu keluar, itu pihak dari manufaktur pabrikan tidak punya semacam tanggung jawab lagi mengenai statusnya. Oke. Nah, sementara dalam proses itu terjadi banyak hal. Saya mengatakan bahwa dunia industri garment ini salah satu yang menyebabkan limbah polusi dalam limbah air dan juga polusi limbah udara. Oke, mungkin kita tahu satu hem ini, satu baju ini, proses membuat satu baju ini membutuhkan 2.700 liter air dari depan sampai selesai. Oke. Nah, kalau sekarang berapa di dunia ini berapa? Jadi itu yang jadi masalah. Nah, sesudah baju itu keluar, oke, ini juga ada satu studi dalam dunia mode, pakaian-pakaian kita ini pada umumnya tidak secara global statistik tidak dipakai banyak sekali, oke, hanya dipakai beberapa kali dan dalam 6 bulan kemudian tidak dipakai, itu dispose. Oke. Sehingga apa yang terjadi di banyak negara-negara yang maju sekarang, oke, itu pakaian-pakaian ini dibuang, dilempar ke apa namanya lembaga sosial untuk bisa dipakai. Sisanya, oke, jumlahnya adalah sekian ratus ton itu dilempar ke Afrika. Pakaian-pakaian bekas dilempar ke Afrika juga nggak terpakai, lalu jadi limbah. Nah, ekonomi sirkuler mengatakan begini, ini ada pakaian sebegitu banyaknya tidak terpakai, sebetulnya bisa dipakai untuk menciptakan ekonomi baru. Ya. Yaitu misalnya beberapa contoh di sini adalah yang dinamakan second hand, pasar pakaian bekas. Jadi sebetulnya konsep kita kalau orang dijual di Tanah Abang jualan pakaian bekas itu sebenarnya itu konsep betul itu. Ya. Ada yang dinamakan thrift store. Thrift store itu adalah toko yang menjual pakaian-pakaian yang masih bagus tapi sebenarnya bukan yang baru. Ada lagi nanti mengembangkan satu model lagi industri yang namanya adalah repair store, supaya pakaian ini modenya berubah karena biasanya kan orang tidak mau ke pesta, tidak mau pakai pakaian yang sama. Oke, lalu kemudian diganti, kerahnya mungkin diganti, dijual lagi. Sehingga lalu kemudian pemakaian dari baju ini bisa berulang, jadi dipakai. Nah, sekarang itu dibuang begitu saja. Ambil contoh lagi di sini. Kira-kira ada setahun itu kita membuang limbah makan. Jadi kita makan ini, dan termasuk di hotel makan yang belum dimakan pun dibuang. Ya. Itu satu tahun 1,2 miliar ton per tahun. Padahal sebenarnya kalau kita bicarakan masalah mengatasi kelaparan, itu bisa. Nah, itu sebabnya yang saya kira banyak hal-hal yang tadi yang dikatakan recycle, reuse, remanufacture itu adalah kayak gitu, menciptakan satu manfaat ekonomi baru dengan memakai produk-produk menjadi lebih lama lagi. Nah, sekarang itu yang dilakukan begitu hanya cuma kira-kira 9%. Jadi 90% sisanya itu dibuang saja. Nah, karena apa tadi itu? Yang paling gampang di sini adalah botol plastik lalu dikumpulkan kembali, oke, lalu kemudian diolah lagi, diproses lagi menjadi benda baru yang lagi lah, daripada dibuang ke laut. Itu yang saya kira belum banyak dilakukan karena konsep sirkular ekonomi inilah yang sebetulnya belum banyak berkembang. Nah, kalau masyarakat ini bisa memanfaatkan konsep sirkular ekonomi ini, kita bisa mengatasi masalah lingkungan sekaligus juga bisa memanfaatkan limbah-limbah lingkungan tadi itu menjadi suatu manfaat ekonomi. Cukup Pak Junardi, cukup. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi.
Bu Yuni jawabannya sudah memuaskan? Atau mungkin ada narsum lain yang ingin menjawab, Pak? Silakan kalau ada yang mau menambahkan narasumber lain mengenai circular economy. Kalau nggak ada, Bu Yuni lagi. Ya, saat ini kan ramai perkara kasus tentang perubahan hutan yang ada di Irian itu menjadi kelapa sawit. Jadi pandangan para narasumber itu bagaimana? Mohon penjelasan dari para narasumber yang diketahui, sebab jangan sampai ini nanti kan menjadikan hoax atau berita yang simpang siur. Demikian, terima kasih. Mungkin saya bisa singgung-singgung sedikit ya. Jadi kebetulan karena saya mencoba mengamati masalah perkebunan sawit ini karena ada dua hal. Satu adalah mengenai masalah lingkungan, kedua adalah mengenai masalah human right, HAM. Karena di sana banyak sekali ratusan ribu seluruh kita itu saya kira masyarakat Indonesia yang terlibat sebagai karyawan di dalam dunia kelapa sawit itu kira-kira 16 juta. Ya. Nah, kelapa sawit itu dibagi dua. 50% industri kelapa sawit itu dikelola oleh perusahaan besar. Sinarmas, Astra dan sebagainya. Perusahaan 50% produksi kelapa sawit ini dikelola oleh perkebunan rakyat. Ya, dan itu dikelola oleh rakyat yang jumlahnya adalah ribuan juga. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai sawit, kita perlu melihat ada dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Ya. Nah, ada tuntutan dari dunia luar, dan saya kira juga benar bahwa dalam caranya berkebun harus memenuhi persyaratan lingkungan yang dinamakan RSPO. Kalau di Indonesia muncul dinamakan ISPO. Ya. Mengenai supaya misalnya ambil contoh bagaimana aturannya untuk menanam sawit di daerah gambut. Karena daerah gambut itu kalau tidak menjadi sumber daripada menyimpan CO2 dan kalau tidak akan menjadi masalah dengan cuaca gitu ya. Tapi kalau sekarang perkebunan rakyat dipakai untuk melaksanakan seperti RSPO, tidak punya dana, tidak punya teknologi, tidak punya kemampuan. Oke, jadi kalau kita membicarakan mengatasi itu, ya kita seharusnya semua mesti bersepakat mengatakan mari kita bersepakat untuk bisa melakukan training, lalu dana dan sebagainya kepada masyarakat yang punya perkebunan sawit ini yang cuma beberapa hektar untuk memenuhi semua syaratnya, jangan dibakar. Oke, tapi yang paling murah dibakar. Oke. Nah, itu yang dilema yang perlu kita bicarakan bagaimana mengatasi isu lingkungan pada saat yang sama juga dimengerti bahwa isu di sini ada sangkutannya dengan masalah kehidupan masyarakat secara luas. Nah, poin berikutnya lagi yang menjadi isu di sini adalah bahwa apapun, saya mau mengatakan apapun yang kita mau lakukan, jangan dilepaskan isu bahwa ini juga ada hubungannya dengan trade war, perang dagang. Kenapa begitu? Oke, karena di dunia luar itu juga ada perkebunan yang memproduksi minyak. Oke, kalau kita bilang minyak sawit, di sana lain minyak sayur yang sekarang kita makan. Oke, itu juga sama rawan dengan cuaca karena itu adalah ekosistem. Oke, minyak matahari, ya, minyak jagung. Oke, dan mereka produktivitasnya sebenarnya cuma 1/10 dari produksi sawit. Ya. Jadi artinya begini, 40 juta perkebunan bunga matahari di Eropa itu kalau bisa ditanami sawit, butuh lahan cuma perlu 4 juta. Karena perkebunan sawit lebih produktif menghasilkan minyak nabati dibandingkan dengan perkebunan-perkebunan yang ada di sana. Ya. Nah, jadi masalahnya itu ada di situ. Tapi dua hal itu tentu adalah masalah kebakaran perlu diberesin. Oke, apakah itu disengaja oleh manusia atau kan karena alam karena masalah pemanasan global. Oke, lalu kemudian masalah kehidupan sosial juga perlu kita perhatikan dan kita perlu beresin dua-duanya. Apa bisa menyampaikan closing statement sekali Pak Junardi biar sekalian? Ya, baik begini.
lingkungan, isu sosial ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan satu sama lain. Kita tidak bisa hanya ekonomi tapi merusak lingkungan, atau hanya lingkungan tapi tidak punya manfaat ekonomi. Karena perlu kita kehidupan yang sejahtera, dan kalau tadi menggunakan dari sudut agama juga adalah damai dengan alam juga, karena kita bagian dari alam. Nah, untuk bisa melaksanakan semua ini, saya kira perlu ada satu poin yang sangat penting, yaitu adalah kemitraan, partnership antara semua pihak, kerjasama antara semua pihak, antara dunia industri, lalu LSM, lalu dunia akademis, pemerintah, dan juga didukung oleh lembaga-lembaga internasional yang harus bisa melakukan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi oleh karena itu Sustainable Development Goal yang nomor 17 itu mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk bisa melakukan suatu kehidupan yang berkelanjutan itu harus melalui satu global partnership, dan dalam hal ini kita local partnership. Jadi mau nggak mau, jadi di sini semuanya, jadi termasuk dalam hal ini yaitu semua tokoh agama, semua tokoh masyarakat yang ada di daerah dimanapun berada, kita mesti melakukan satu kegiatan bersama-sama antara kita semua dengan industri dan dengan pemerintah setempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Junardi. Ada lagi yang bertanya sebelum closing statement yang narasumber yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin tadi dari pertanyaan Gus tadi ada narasumber lain yang ingin menjawab, Pak. oh ya, tadi ada pertanyaan dari Gus Soleh mengenai Papua yang sudah menjadi isu hangat sekarang. Banyak tanah-tanah yang dijadikan atau berubah bentuk menjadi kebun kelapa sawit. Selain Pak Junardi, atau Pak Andi Ruban mau menyampaikan? Saya closing statement saya, Pak. Oh, closing statement saja. Ya, silakan Pak Andi Ruban. Oh, langsung ya? Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Jadi saya ingin menyambung tadi pembicara teman-teman. Di dalam sebuah hadis Rasul Muhammad SAW diriwayatkan Bukhari Ahmad, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi kiamat itu, maka tanamlah. Ada juga di hadis lain bahwa meskipun besok itu kiamat, maka hari ini tanamlah pohon. Nah, saya tadi menyampaikan itu adalah sekelumit kecil dari ilmu kesehatan lingkungan, khususnya sanitasi. Ya, kesenian itu luas sekali, Bapak. Jadi bukan hanya sebatas untuk toilet, ya, tapi termasuk pencemaran lingkungan, bagaimana lapisan ozon, bagaimana pemanasan global, pohon, dan bukan cuma pohon yang menyerap CO2, tapi juga adalah lautan. Lautan itu dengan berbagai banyak rerumputan laut, itu juga menyerap CO2. Maka kita sangat beruntung sekali di Indonesia ini memiliki laut yang luas. Alangkah bagusnya seandainya ada teknologi supaya kita punya musim ini tidak ada lagi hanya kemarau dengan hujan, tapi bagaimana kalau kemarau itu ya di tempat lain itu kita kasih hujan, ya, karena kita kan punya air banyak. Artinya tidak lagi kita mengenal. Jadi ini barangkali tantangan. Sebelum saya lanjut, tantangan bagi kita semua. Bagaimana kalau musim kemarau itu tetap ada hujan, ya, tetap ada hujan dengan teknologi. Ya, sementara di bagian Indonesia lain kan ada banjir. Jadi airnya itu ya kita ambil untuk kita jadikan hujan di tempat lain. Kemudian dari segi ilmu kesehatan lingkungan juga kami ingin sampaikan bahwa kaitan bukan hanya tadi air, tapi sampah juga. Ya, sampah ini ada daur ulang namanya, ada reuse, ya digunakan kembali. Kemudian ada juga reduce, ya kita pilah-pilah. Kemudian ada recycling, ya kita daur ulang. Itu semua dipelajari di dalam ilmu kesehatan lingkungan. Selanjutnya makanan juga yang dikonsumsi oleh masyarakat juga termasuk kesehatan lingkungan supaya tidak menderita sakit.
Termasuk juga ada kesehatan lingkungan pasar, kesehatan lingkungan rumah sakit, ya, kesehatan lingkungan tempat-tempat umum, transportasi, dan sebagainya. Dan selain itu, untuk terakhir barangkali kita tinjau dari Islam, bagaimana kita terapkan ada 5 prinsip kesalehan lingkungan. Prinsip pertama adalah muhasabah, evaluasi diri. Kita mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua adalah muraqabah. Nah, bagaimana kedekatan kita kepada yang Maha Pencipta, kepada Ilahi, kaitan dengan alam lingkungan ini. Kemudian kita lakukan prinsip yang ketiga, muahadah, kesatuan, bahwa manusia itu adalah bagian dari alam, ya, dan alam juga adalah bagian dari kita. Kemudian yang keempat adalah muaqabah, ya, bagaimana kita meningkatkan taraf hidup. Jadi di dalam perspektif kesehatan kita kenal ada namanya promotif, preventif, ada kuratif, dan rehabilitatif. Mas, sementara berjalan. Khusus untuk kesehatan lingkungan. Sebentar. Saya matikan dulu sebentar. Meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian mencegah diri kita untuk tidak sakit. Jadi ilmu kesehatan lingkungan itu bagaimana dengan menerapkan ilmu sentasi. Kemudian yang kelima adalah mujahadah. Ya, mari kita berjuang, berikhtiar untuk terus-menerus supaya lingkungan kita ini menjadi bermanfaat, menjadi menyehatkan kita. Kalau dulu kita sadar sebagai sebuah wilayah Nusantara ini 1908 itu ada kesadaran, kemudian kita mulai membangsa pada tahun 1908, baru ada di situ janji bahwa bertumpah dari yang satu tanah Indonesia, maka muncul kan Indonesia Raya, tanah airku. Kita barangkali bisa lengkapi Indonesia, tanah air, dan udaraku. Mari kita jaga bersama. Dan akhirnya, kalau boleh saya ingin ada baca puisi sedikit dari karyanya Rachel Louise Carson. Ya, saya puisikan. Beliau punya buku yang judulnya Musim Semi yang Sunyi atau Musim Bunga yang Bisu, aslinya Silent Spring, di mana di situasi waktu itu bagaimana orang menggunakan pestisida sehingga racun-racun menyebar kemana-mana, dan itu ternyata terjadi juga di petani-petani kita karena ketidaktahuan akan mencemari lingkungan. Hidup diwarnai keharuman adalah sebuah fabel untuk esok. Namun kini kita dihadapkan pada kewajiban memikul penderitaan sebagai akibat dari menghilangnya penangkal-penangkal kematian. Tak hanya sebatas air permukaan tanah dan lautan bawah tanah, tapi perihal tanah itu yang justru teramat paling merana sampai melampaui lapisan hijau bumi, sehingga bencana yang tidak perlu ada melanda di mana-mana. Suara binatang malang semakin sepi dan tiada suara burung berkicau. Semuanya seolah menuju ke sebuah sungai kematian, dikarenakan misi yang tanpa pandang bulu disemprot dari udara. Dengan skenario di luar impian keluarga Borgia, membuat harga manusia sepertinya tak berarti lagi. Itulah efek memandang bumi dengan melalui jendela sempit. Maka satu dari setiap 4 orang mengalami ketidakmampuan. Disebabkan alam balik melawan, berupa gemuruh suara longsor terhadap kehidupan manusia. Masihkah ada jalan lain? Ini tahun 62. Mudah-mudahan Indonesia kita ini tidak mengalami hal seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Roban. Siap. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, closing statement lagi dari narasumber Wahyu Nugroho. Pak Wahyu Nugroho. Ya, terima kasih. Silakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
bahkan saya lihat dari NTT juga ada, di mana daerah NTT juga sering terjadi bencana kekeringan maupun banjir di musim hujan yang saya pahami dari sedikit literatur atau informasi bahwa memang di sana daerahnya tandus. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Berdasarkan visi kami, yaitu Indonesia Subur Makmur, tentu Indonesia Subur Makmur itu harus dilengkapi dengan prasarana, yaitu sarana keseimbangan alam atau alam yang masih baik, hutan yang terjaga. Nah, sekarang ini tidak ada lagi yang bisa dijaga karena hutannya sudah habis. Jadi kita harus membangun kembali hutan-hutan kita yang sudah rusak, yang sudah tiada, atau ada pun yang kualitasnya masih tak bagus, itu kita revitalisasi hutan itu menjadi hutan yang primer atau hutan yang prima, dengan pohon-pohon yang memadai untuk kebutuhan ekosistem yang sehat. Kita menyadari bahwa kebutuhan manusia akan tempat tinggal dan sebagainya itu membutuhkan lahan-lahan, sehingga mau tak mau ada daerah-daerah yang tadinya diperlukan sebagai catchment area atau daerah-daerah penampung air itu berkurang akibat dari kebutuhan manusia akan papan, akan pangan, sehingga kita perlu meningkatkan kualitas hutan yang ada. Yang kalau di Batam ini hutannya banyak dipenuhi oleh pohon-pohon perdu, artinya pohon-pohon kecil yang akarnya tidak mampu menembus bumi. Nah, ayolah, mumpung kita ini lagi bersama-sama dari berbagai daerah di Indonesia, kita mulai membulatkan tekad untuk kembali membangun hutan kita, baik yang sudah rusak maupun yang kualitasnya sudah menurun, sehingga bisa mengimbangi kebutuhan manusia yang populasinya selalu bertambah. Jadi, insya Allah, kami mengerjakan satu misi, membuat pembibitan pohon beringin dan pohon-pohon primer yang lainnya. Artinya pohon primer ini adalah pohon-pohon yang mempunyai kualitas tinggi seperti mahoni Afrika atau kaya. Ini kualitasnya sangat bagus, ya kan? Kita kembangkan yang nantinya insya Allah bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi disinilah kita perlu kerjasama berbagai elemen masyarakat maupun pemerintah, sehingga nantinya tujuan ini akan tercapai. Insya Allah ya, karena sudah terbukti di daerah Desa Gandul, Wonogiri, Jawa Tengah, ada satu daerah yang dulunya sangat gersang, ketika musim kemarau masyarakat brilian dari seorang Mbah Sadiman saja, seorang saja selama 20 tahun kurang lebih merehabilitasi hutan di wilayahnya dengan pepohonan yang primer, terutama beringin. Ini Desa Gandul sudah dipenuhi dengan sumber-sumber air, tidak lagi kekurangan air, sehingga masyarakat bisa bertani dengan baik, berkebun dengan baik, dengan adanya ketersediaan air yang cukup. Saya yakin suatu saat di daerah-daerah yang sekarang mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan bisa diperlakukan dengan yang sama. Insya Allah dengan kerja keras kita semuanya bersama pemerintah dan stakeholder yang lainnya, di masa depan Indonesia akan mencapai keadaan subur, makmur, rakyatnya sejahtera, ketahanan pangan bisa dicapai sesuai dengan program yang sudah dicanangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Nugroho. Yang berikutnya closing statement dari narasumber kita Pak Ersan Lim. Pak Ersan sudah siap? Pak Ersan dari Barata. Dari Barisan Pelita Nusantara, Batara maksud saya. Pak Ersan? Sudah meninggalkan tempat, Pak. Pak Ersan, kalau sudah ada di tempat, yang terakhir sekarang dari Pak Mulyadi Liang. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Muhardi.
sebagai closing statement, kami hanya ingin menghimbau, mari kita jaga tanah air negara kita yang begitu kaya, agar generasi mendatang atau generasi kita yang selanjutnya, mereka pun masih bisa menikmati keindahan alam Indonesia. Jadi bersiaplah untuk tetap menjaga tanah air ini, dan tetap harus kita lestarikan alam yang ada di bumi Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih, singkat padat Pak Mulyadi. Akhirnya sampailah kita pada pembulatan acara webinar kita yang akan disampaikan oleh Gus Soleh Maryuki. Silakan Gus Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa. Acara ini sangat begitu bermanfaat, akan tetapi masyarakat kita ini saat ini lebih banyak cenderung apabila webinar yang bertanya. Seandainya Gus menjadi peserta dan bukan pelaksana dari acara ini, banyak hal yang Gus tanyakan, terlebih-lebih kepada para narasumber yang sangat cukup ahli dalam bidangnya. Kan. Alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia, yang mana negara kita sepanjang mata kita memandang dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu adalah hijau royo-royo. Nah, kalau sementara kita berada di Timur Tengah, sepanjang mata kita memandang, itu banyak padang pasir. Akan tetapi pertanyaannya, nah, di daerah Indonesia yang hijau royo-royo, masih banyak masyarakat yang miskin. Nah, di Jazirah Arab, yang padang pasir banyak masyarakatnya yang kaya. Nah, ini perlu adanya pengolahan yang lebih baik oleh pemerintah kita. Alhamdulillah di pemerintahan Presiden Jokowi, peningkatan baik infrastruktur, ya, yang mana infrastruktur ini secara langsung memang tidak dirasakan oleh warga masyarakat Middle East. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia yang begitu kaya raya alamnya. Alhamdulillah, dengan pemerintahan Presiden Jokowi, banyak bendungan-bendungan yang saat ini dibangun. Karena dengan bendungan inilah tanah kita yang subur, memang seperti dikatakan tadi oleh narasumber, negara kita ini adalah negara yang sangat luar biasa. Negara tropis, ya, ada panas, ada musim hujan, ada musim panas. Nah, bagaimana dengan bendungan-bendungan yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi ini di saat musim panas juga, masyarakat khususnya para petani bisa bertani. Terus untuk selanjutnya, kepada pemerintah-pemerintah daerah, di dalam menentukan daripada kebijakan-kebijakan, khususnya dengan berkembangnya masyarakat yang ada, maka dibutuhkan perumahan-perumahan. Nah, di sini hendaklah pemerintah-pemerintah daerah apabila membuat satu bentuk kebijakan terlebih-lebih kepada pengembangan industri dan perumahan, janganlah satu, ya, daerah-daerah lahan yang subur untuk pertanian, untuk perkebunan dan lain sebagainya digunakan apa? Kepentingan para kapitalis, kepentingan para investor untuk membangun rumah ataupun industri. Silakan, memang zaman berkembang, butuh adanya rumah, butuh adanya industri, cuman ya bagaimana tanaman. Nah, selanjutnya dibangunlah infrastruktur. Bekerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan investor tersebut di daerah-daerah yang memang dinyatakan tandus.
Jangan gara-gara jadi tim sukses dan lain sebagainya, lahan ini subur, dijadikan lahan industri, dijadikan lahan apa? Perumahan, yang akhirnya masyarakat atau rakyat ini tambah banyak, lahan daripada sawah semakin sempit, maka yang terjadi adalah kekurangan pangan. Sebab kemakmuran itu akan ada bukan hanya dari uang, tetapi dari 3 hal, sandang, pangan, dan papan. Nah, ini pentingnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, di dalam pengolahannya ada integrasi yang baik di dalam membangun bangsa dan negara ini, menyandingkan antara sandang, pangan, dan papan, yang mana kelestarian lingkungan inilah yang sangat dibutuhkan demi regenerasi kita. Jangan sampai saat ini kita menjabat jadi pejabat kan gitu. Semua istilahnya izin dan sebagainya tanpa memperhatikan lingkungan. Begitu terjadi erosi, begitu terjadi banding bandar 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, maka terjadilah musibah di daerah kita. Masukan-masukan ilmu-ilmu dari para narasumber sangat luar biasa. Baik dari Pak Jun, dari Pak Eko Wayono, dari Batara, dari Pak Rohban, dan dari Makin Pak Mulyadi, ya. Narasumber ini sangat luar biasa. Masukan yang sangat luar biasa. Ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Silakan ini semua di-share ya. Khususnya mengenai kayak apa pohon beringin. Saya Gus teringat masih pesantren di Gontor dulu tahun 79. Sepanjang Gus naik bus dari Surabaya ke Ponorogo, itu banyak pohon rindang yang gede-gede. Baik itu pohon asem, ya. Saya tanya ke Abai, itu inggalannya Londo kan? Betul, ternyata kan bahwa asam itu aslinya bukan dari Indonesia, tapi di sepanjang jalanan di Jawa, jalanan apa? Jakarta Anyer ini penuh dengan apa? Pohon-pohon asam. Satu rindang, kedua menampung air, ketiga ada buahnya. Nah, dengan pelebaran jalan, ya, lah ini kurang ada perhatian adanya reboisasi atau penanaman dan penghijauan. Padahal ini penting buat kelestarian alam. Ya, syukur ide daripada narasumber tadi yang mengembangkan tentang apa? Tentang pohon beringin. Ya, dulu Gus masih kecil tuh banyak lihat apa? Pohon-pohon beringin. Itu memang rindang dan nampung air. Dan juga tidak bisa dibuat mebel. Sehingga tidak ada nafsu para investor, baik investor lokal maupun investor luar, untuk menebang pohon beringin. Karena nggak bisa dibuat mebel ataupun kita kali ini dapat memberikan buat kemanfaatan kita semuanya. Ya, bahwasanya kita umat beragama itu diajarkan untuk apa? Satu, soleh ritual. Yang kedua adalah soleh sosial. Yang ketiga adalah soleh lingkungan. Soleh ritual, hubungan diri kita secara pribadi, hablum minallah, ya, yaitu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Soleh sosial sering juga kita bahas bagaimana hubungan kita antara umat beragama dengan sesama umat manusia, baik yang satu suku maupun beda suku, baik yang satu agama maupun beda agama, agar kita dapat membangun persatuan, kesatuan, dan kedamaian pada bangsa kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah soleh lingkungan, ya. Maka semuanya akan sia-sia apa yang telah kita bangun apabila kita tidak melakukan soleh lingkungan. Yang terjadi adalah bencana. Ingat, apabila bencana ini datang tidak memandang miskin, kaya, ya, kota ataupun desa, semuanya apabila bencana ini datang ya ya, meluaskan, siapapun yang terlewati dari bencana ini akan terimbas. Maka dari itu, ya, bahwasanya kalau Gus boleh mengutip apa yang difirmankan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak mengubah suatu kaum, ya, karena kaum ini sendiri yang dapat mengubahnya. Kita tidak bisa istilahnya menjadikan bencana ini banyak atau tidak, itu tergantung daripada tangan-tangan manusia di dalam menjaga alam dan lingkungannya. Semoga webinar ini bermanfaat buat kehidupan kita, masyarakat kita, dan kehidupan rakyat Indonesia. Demikian dari kami.
kurang lebihnya mohon maaf, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh narasumber dan juga seluruh ya teman-teman yang telah membantu terlaksananya acara ini. Baik Pak Jun maupun Pak Andi Rubhan ya yang telah membantu acara ini terlaksana. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari kami. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu di webinar Agama Cinta edisi ke-15. Terima kasih. Salam cinta damai. Salam Pancasila. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka Pak Jabar. Merdeka. Merdeka. Salam Pak Mulyadi, Pak Junardi. Terima kasih Pak Mulyadi. Pak Andi. Terima kasih Gus. Terima kasih semua. Ya, terima kasih pada seluruh narasumber dan juga para peserta webinar Agama Cinta edisi yang ke-14. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja sehingga membuat hati para audiens kurang berkenan. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan gagasannya dengan sangat luar biasa, dan juga kepada khususnya pada Pak Moderator yang memimpin jalan acaranya sehingga menjadi sangat menarik. Terima kasih senior saya Pak Muhardi, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot bukti mengikuti acara ke grup Agama Cinta ataupun ke grup webinar lingkungan hidup. Untuk kemudian juga sertifikat akan kita kirim di Facebook Agama Cinta 2. Bagi para peserta yang belum temenan nih, bisa langsung follow ya Facebooknya, nanti akan di-share di kolom chat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.